Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang Bu Nisa sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian diberi Allah kesehatan dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, pelajaran 4, bersih itu sehat. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami ya Allah, dan berilah mereka pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Dan kita akan mempelajari pada sub A, yaitu bersuci. Nah, pada halaman 21 di buku cetak, itulah contoh dari bersuci. Gambar itu menunjukkan apa, Nak? Menunjukkan mencuci tangan. Mencuci tangan itu menunjukkan salah satu dari contoh bersuci. Bisa jadi juga itu adalah anak yang akan berwudu. Berwudu pun juga termasuk salah satu contoh bersuci. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin disayangi dan dicintai oleh Allah? Pasti semuanya ingin dicintai dan disayangi oleh Allah. Bagaimana Bu caranya? Caranya adalah kalian harus selalu bersih dan suci. Bersih dan suci itu berbeda. Bersih itu tidak ada kotoran, tetapi kalau suci itu bersih dari najis dan kotoran. Ya Nak ya. Nah, bersuci itu apa ya? Bersuci itu adalah menghilangkan kotoran. Kotoran itu bisa dari najis dan bisa dari hadas. Bisa ulangi lagi. Bersuci itu bisa dari najis dan hadas. Apa itu najis dan hadas? Kita lanjutkan nanti ya Nak ya. Nah, bersuci, apa yang harus kita sucikan? Yang pertama adalah badan. Badan kita harus suci setiap hari. Yang kedua adalah pakaian kita pun harus suci. Yang ketiga adalah tempat. Tempat kita juga harus suci. Tempat bisa di rumah, tempat sholat, tempat sekolah, dan semua peralatan yang ada di lingkungan kita harus suci. Itu yang harus kita jaga kesuciannya. Nah, bersuci itu hukumnya wajib. Harus kita lakukan Nak ya, karena setiap hari kita sholat, dan ketika sholat kita harus suci. Suci dari badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, tempat kita pun harus suci. Untuk itu bersuci adalah hukumnya wajib. Wajib itu artinya harus dilakukan.
lakukan. Ketika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka jagalah kesucian badan, pakaian, dan tempat kita. Anak-anak, najis itu banyak sekali macamnya. Ketika badan kita kena najis, harus kita sucikan. Pakaian kita kena najis, harus kita sucikan. Dan tempat kita kena najis, harus kita sucikan. Apa itu bun najis? Contohnya adalah air kencing. Ketika kita membuang air kencing, terus pakaian kita kena air kencing, itu berarti pakaian kita terkena najis, harus kita sucikan. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai itu hewan yang sudah mati. Itu tidak boleh. Ketika bangkai menempel di badan kita, itu berarti kita terkena najis, dan tidak boleh dimakan juga bangkai. Selanjutnya adalah darah. Ketika kita misalkan mimisan itu kan keluar dari hidung. Nah, dari hidung pasti akan ada bekasnya di badan kita, ataupun bisa jadi terkena pakaian kita. Nah, itu berarti badan kita atau pakaian kita terkena najis. Darah itu najis, nak ya. Jadi harus disucikan. Selanjutnya contoh najis adalah nanah. Tahu nanah, nak? Nanah itu biasanya di badan kita yang berwarna kuning, belentung gitu ya, nak ya. Terus keluar nanahnya, itu juga najis. Kalau badan kita terkena nanah, berarti harus kita sucikan. Kotoran hewan atau kotoran manusia itu pun juga najis. Ketika kita membuang air besar, terus kita setelah buang air besar pun harus kita sucikan biar tidak terkena najis. Nah, selanjutnya adalah hadas. Hadas itu contohnya ketika kita keluar angin. Yang kedua adalah buang air kecil. Itu kita berhadas, hadas kecil. Buang air besar, itu juga kita terkena najis, harus kita sucikan. Namanya hadas. Hadas contohnya tadi adalah buang angin. Ketika kita mau sholat berarti sucinya harus berwudu. Ketika setelah buang air kecil dan buang air besar, harus kita sucikan dulu, baru kita wudu. Itu bersuci. Nah, alat untuk bersuci itu yang pertama adalah air. Ketika kita terkena najis, berarti kita harus mensucikannya dengan air. Air yang mengalir. Contohnya air sumur, air hujan, air laut, air sungai yang mengalir, itu adalah contoh dari air yang suci. Kalau air yang sudah air yang sudah dicampur, misalnya air teh, air kopi, itu berarti air suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi air suci contohnya adalah air sumur, air sungai, air mengalir ya anak ya. Nah, ketika kita tidak menjumpai air, maka kita boleh mensucikannya dengan batu. Kalau kita tidak bisa wudu, berarti pakai apa? Tayamum. Tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Itu kalau kita tidak menjumpai air. Nah, ketika tidak menjumpai air juga boleh dengan tisu. Tisu untuk bersuci. Jika
ketika tidak ada air. Kalau ada air berarti yang pertama alat untuk bersuci yang utama adalah pakai air. Nah, caranya bersuci yang pertama adalah mandi. Ketika badan kita terkena najis, terkena kotoran, berarti kita harus mandi agar badan kita suci dan bersih. Kalau badan kita suci dan bersih, pasti kita akan sehat. Nah, yang kedua adalah istinja. Apa itu istinja, Nak? Istinja adalah bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi, setelah kalian buang air kecil, jangan lupa untuk bersuci. Jangan cuma buang air kecil saja terus disiram gitu saja, tidak, tetapi harus disucikan. Itu adalah istinja, bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar. Kita sucikan dengan air, jangan langsung pergi, karena itu adalah tempat dari berbagai penyakit, harus kita sucikan dan kita juga terkena najis pastinya. Untuk itu, Nak, kita harus menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan kita agar kita termasuk orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang bersuci. Untuk tata cara bersuci kita pelajari minggu depan bagaimana caranya bersuci yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.